ke cuaca ekstrim di Indonesia. Nah, kalau dari selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Iswara Safitri, reporter Tribun Manado. Nah, saat ini saya sedang bersama koordinator bidang observasi dan informasi Stasiun Meteorologi Manado, Pak Ben Arthur Mole ya Pak ya. Nah, saat ini saya ingin sedikit menanyakan soal beberapa waktu lalu ada rilis dari BMKG Pusat Pak terkait ada fenomena seruakan dingin yang katanya berdampak juga ke cuaca ekstrim di Indonesia. Nah, kalau dari BMKG Sulut sendiri penjelasannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi Tribuners maupun pendengar ya. Yang mengikuti live di pagi hari ini. Jadi dapat kami sampaikan bahwa menurut informasi yang kami berikan BMKG melalui BMKG di kantor pusat di Jakarta menyebutkan bahwa pada periode tanggal 17 hingga 22 Januari ada potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Potensi cuaca ekstrim yang terjadi ini ada dipengaruhi oleh faktor-faktor dinamika atmosfer, Mbak. Jadi faktor-faktor dinamika atmosfer mempengaruhi potensi cuaca ekstrim yang terjadi. Ada banyak faktor. Salah satunya menurut informasi yang kami rilis, ya, ada beberapa faktor yang mengakibatkan potensi cuaca ekstrim di Sulawesi Utara dan juga secara umum di beberapa provinsi di wilayah Indonesia, yaitu adanya faktor dinamika atmosfer, adanya cold surge. Cold surge itu adanya seruakan dingin dari benua Asia. Nah, secara sederhananya cold surge ini membawa massa udara basah yang ada di daerah Asia. Secara umum cold surge ini mempengaruhi daerah-daerah yang dilaluinya. Ya, lebih dominan itu di daerah-daerah di Sumatera, kemudian di wilayah Kalimantan, kemudian juga di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, bukan hanya cold surge yang mempengaruhi peningkatan curah hujan yang terjadi dengan rilis BMKG, namun ada beberapa faktor dinamika atmosfer lainnya, Mbak. Seperti adanya aktifnya gelombang ekuator. Aktifnya gelombang ekuator itu ada gelombang Rossby, kemudian gelombang Kelvin. Nah, secara sederhananya gelombang-gelombang ini memicu adanya peningkatan tutupan awan atau meningkatkan jumlah curah hujan karena pengaruhnya terhadap jumlah pertumbuhan awan di wilayah Indonesia, terlebih khusus di daerah-daerah yang dekat ekuator atau juga di wilayah Sulawesi Utara. Karena menurut pantauan kami dari Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, gelombang-gelombang ekuator ini juga mempengaruhi jumlah curah hujan di Sulawesi Utara, seperti adanya gelombang Rossby, kemudian ada juga gelombang low tide. Itu juga mempengaruhi karena dapat memicu adanya pertumbuhan awan yang signifikan. Kemudian juga ada faktor lainnya sebenarnya di atmosfer ini yang mempengaruhi jumlah curah hujan. Adanya juga pengaruh dari sirkulasi siklonik. Kemudian juga ada beberapa faktor lainnya seperti adanya pusat-pusat tekanan rendah. Karena kita ini berbatasan dengan daerah Samudra Pasifik ya untuk wilayah Sulawesi Utara. Sehingga dinamika atmosfer, gangguan dinamika atmosfer seperti itu yang dapat menyebabkan pertumbuhan uap air lebih, kemudian juga pertumbuhan hujan yang dapat meningkatkan cuaca ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Nah, untuk rilisnya kami dari BMKG secara umum di wilayah Sulawesi Utara, wilayah Indonesia, yang dampak itu ada di wilayah Sumatera Barat, kemudian Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, sebagian besar wilayah Sulawesi, entah itu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan maupun di Sulawesi Utara, yang dapat diprediksi akan terjadi dari periode tanggal 17 hingga 22 Januari. Ya, namun yang dapat kami sampaikan juga Mbak bahwa kita di Sulawesi Utara ini umumnya di Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Utara masuk pada periode puncak musim hujan pada bulan Januari. Sehingga curah hujan yang terjadi pada bulan Januari ini akan lebih banyak atau intensitasnya akan lebih banyak. Sehingga kita perlu waspada, antisipatif akan terjadi potensi cuaca ekstrim yang berdampak bagi
terjadinya bencana hidrometeorologi seperti ada banjir, kemudian tanah longsor, kemudian pohon tumbang. Yang pantauan kami memang beberapa hari terakhir atau dalam periode Januari ini sudah terjadi di beberapa wilayah, termasuk di wilayah Kota Manado. Namun hal ini tidak terlalu signifikan karena masih dalam skala kecil. Namun kami terus pantau informasi cuacanya. Oke, jadi meskipun tidak terlalu signifikan tetap harus waspada ya Pak ya. Baik Pak Ben, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Nah, sekian Tribuners, laporan dari saya pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan live report kami. Selamat pagi. Selamat pagi.